Perkenalkan saya dengan Evita dengan NPM 10 12 10 58. Saya dengan Ami Kartini dengan nomor NPM 10 12 10 40. Saya Firdansya Nurul NPM 10 12 10 32. Saya Bayu Satriaji dengan NPM 111 21053. Saya Fitra Aniarisna dengan NPM 10 12 10 24. Kami di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Denny Murdani. Berikut video yang kami buat. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitra Adrialisna dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 10 12 10 24. Di sini saya akan memaparkan tentang manajemen operasi dan produktivitas. Manajemen operasi adalah sebuah disiplin ilmu. Manajemen operasi juga merupakan serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang atau jasa, dengan mengubah masukan dan hasil. Manajemen operasi juga merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan menciptakan barang melalui proses transformasi dari input menjadi output. Pengorganisasian untuk penghasilan barang, yang pertama ada produksi, yang kedua ada pemasaran, dan yang ketiga ada finansial. Proses produksi pada roti bakar karya rasa. Yang pertama, campurkan semua bahan seperti tepung terigu, mentega, dan pengembang. Yang kedua, dimasukkan air hangat kepada bahan yang telah dicampurkan. Yang ketiga, dicampurkan secara merata hingga semua bahan menyatu dengan sempurna. Yang keempat, tunggu roti hingga menggumpal. Yang kelima, timbang roti sesuai dengan takaran. Yang keenam, masukkan roti ke dalam cetakan. Yang ketujuh, masukkan olahan roti tersebut ke dalam oven. Yang kedelapan, tunggu 30 menit. Dan yang terakhir, roti siap dikemas dan dipasarkan. Yang selanjutnya ada pemasaran yang dilakukan oleh roti bakar karya rasa. Roti bakar karya rasa ini harga jual yang ditawarkan sangat bervarian mulai dari 13.000 hingga 20.000 rupiah seperti yang ada di daftar harga produk. Lalu ada distribusi. Sistem penjualan yang dilakukan oleh roti bakar karya rasa yaitu secara offline, dan perusahaan ini juga mempunyai beberapa cabang yang tersebar di wilayah Bandung. Yang pertama itu ada di Jati Handap, yang kedua ada di Padasuka, yang ketiga di Bojongkoneng, yang keempat ada di Sadang Serang, yang kelima di Kiara Condong, dan yang terakhir ada di Babakan Sari. Yang selanjutnya ada perkiraan produk atau marketing plan. Produk roti bakar karya rasa dapat bertahan selama 24 jam. Jadi saat kalian membeli produk ini sebaiknya langsung dikonsumsi, karena kualitas kontrol dalam produk ini juga dilakukan pengecekan agar kualitas roti yang dihasilkan berkualitas baik. Tetapi untuk roti ini bertahannya selama 24 jam. Analisis SWOT pada perusahaan roti bakar karya rasa. Yang pertama ada strike. 1. Memastikan harga roti terjangkau bagi konsumen agar mudah dibeli oleh semua kalangan. Yang kedua, usahakan memantau target konsumen pasar yang jelas seperti anak-anak, dewasa, dan orang tua. Yang ketiga, pastikan pengelolaan mudah dan cepat serta higienis. Yang kedua ada weakness. Kurangnya varian rasa yang tersedia dan penyajian roti bakar yang terkadang suka gosong. Yang selanjutnya ada opportunity. Yang kesatu, modal dana yang dibutuhkan tidak banyak. Yang kedua, bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang ketiga, menjadi cemilan bagi banyak kalangan. Terus yang terakhir ada trade. Yang pertama, munculnya jajanan-jajanan yang lebih menarik. Yang kedua, munculnya para kompetitor roti bakar yang lebih bagus dari segi promosi ataupun dari segi penjualan. Yang ketiga, kurangnya minat pembeli yang membeli roti bakar. Yang selanjutnya ada produktivitas. Produktivitas adalah istilah umum yang sering digunakan pada berbagai model bisnis. Dalam hal ini,
Faktor peluang penting untuk menunjang keberhasilan bisnis. Bisnis adalah produktivitas. Produktivitas adalah kegiatan yang menghasilkan suatu produk dapat memanfaatkan sumber daya manusia lebih efektif dan efisien. Analisis produktivitas yang ada di perusahaan roti bakar Karya Rasa ini, alamatnya yaitu ada di Jalan Jati Handap, ukuran pabriknya menengah, mesinnya yaitu menggunakan oven yang bisa dilihat di gambar. Cara penggunaan mesinnya, mesin digunakan untuk membuat roti yaitu oven dengan suhu 60 derajat Celcius dengan kelembaban 75%. Yang selanjutnya ada faktor organisasi. Organisasi yang diterapkan di perusahaan roti bakar Karya Rasa. Yang pertama ada tanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ada keahlian pekerja. Pekerja harus memiliki keahlian di bidang roti agar menghasilkan roti yang berkualitas tinggi. Yang ketiga pembagian atau alokasi pekerjaan. Jadi pekerja harus mengetahui dan dapat mencapai semua yang dia kerjakan. Faktor manajemen yang harus dilakukan oleh perusahaan yaitu memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawan, didukung dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pada barang yang dihasilkan. Faktor produktivitas yang pertama itu ada kualitas. Produk roti Karya Rasa ini memiliki kualitas yang sangat baik karena diproses menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, mulai dari bahan baku hingga bahan penolong. Bahan baku yang digunakan dalam perusahaan ini juga ada tepung terigu, mentega, dan pengembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi operasi. Ada 10 poin yang akan saya bahas. Untuk yang pertama, ada penjelasan mengenai alasan perusahaan roti bakar menjadi suatu global. Yang pertama ada efisiensi biaya. Perusahaan memilih alokasi yang mudah dan ditemui oleh masyarakat. Pemasaran roti bakar ini dipasarkan dengan tempat yang sangat strategis. Lalu memanfaatkan kesepakatan dagang. Perusahaan ini berdiri dan dijalankan oleh pegawai-pegawai yang sebelumnya telah sepakat untuk saling membantu untuk membangun perusahaan roti bakar ini. Lalu ada perbaikan manajemen rantai pasokan. Tempatkan fasilitas atau pemasaran dan juga proses pembuatan roti di tempat yang banyak. Akan halnya dengan sumber daya manusia dan rantai pasokan yang terjamin untuk berjalannya perusahaan roti tersebut. Lalu pemberian produk yang lebih baik. Tempatkan perusahaan roti ini di negara sebelum adanya izin dari pemerintah dan jangan dulu disebarluaskan jika belum ada izin atau belum ada izin dari pemerintah tersebut. Lalu budayakanlah dan terapkanlah budaya untuk pemasaran roti bakar ini. Lalu menarik pasar baru. Jika wilayah yang sangat strategis, maka pemasaran atau penjualan roti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan kriterianya. Lalu belajar untuk berpotensi yang lebih baik. Kerjasama dengan yang lain. Untuk saat ini usaha roti Karya Rasa belum ada rencana untuk bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Namun kemungkinan hanya bekerja sama dengan pemasok bahan baku dan bahan penolong. Lalu bisa dapatkan dan pertahankan market global. Jadi karyawan baik. Untuk saat ini perusahaan roti bakar ada 16 karyawan. Kami rekrut karyawan tersebut dengan standar atau kualifikasi yang telah kami rundingkan. Butuh pegawai yang seperti apa dan kriteria tersebut. Nah, lalu ada poin yang kedua mengenai karakteristik perusahaan global. Untuk poin yang pertama ada lokasi pabrik dan fasilitas. Untuk saat ini lokasi pabrik ada di dalam negeri dan pemasarannya juga ada di dalam negeri. Juga pemasoknya juga ada di dalam negeri. Karena kami masih belum cukup untuk keluar negeri, maka kami masih di dalam negeri untuk menjalankan suatu perusahaan ini. Lalu ada yang poin kedua ada komponen bahan baku dan output. Jadi bahan utamanya adalah dari roti ini adalah tepung terigu, telur, ragi, dan juga mentega. Roti bakar ini memilih bahan baku yang bermutu yang telah kami sepakati untuk bekerja sama dengan perusahaan yang sudah memiliki MUI untuk melaksanakan proses produksi. Ketepatan pemilihan jenis tepung terigu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir produksi. Oleh sebab itu, roti bakar Karya Rasa ini rela mengeluarkan dana yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan bahan baku yang bagus bagi produksi kami.
Lalu ada desain produk dan proses teknologi. Pengemasan adalah proses terakhir dalam melakukan produksi. Proses ini menentukan tampilan luar produk dan ketahanan produk hingga ke tangan konsumen. Jenis kemasan yang digunakan roti bakar ini untuk pengemas produksinya yaitu plastik dan kemasan kotak dengan beberapa kotak untuk menyesuaikan roti tersebut. Lalu ada permintaan tidak lokal saja. Nah, kami kan di sini masih memasarkan di dalam negeri. Jadi untuk orang-orang lokal masih bisa pesan kepada perusahaan kami karena kami masih memasarkan produk kami di dalam negeri. Lalu ada logistik dan pengendalian persediaan. Jadi produk roti yang berkualitas tidak hanya terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas, tetapi juga berasal dari penggunaan alat atau mesin yang sudah modern. Akan produksi roti bisa dilakukan dengan cepat. Peralatan yang digunakan oleh roti bakar karya rasa ini untuk berproduksi sebagai berikut. Yang pertama, kami menggunakan mixer. Yang kedua, kami menggunakan blend squarer atau alat pemotong roti tawar. Yang ketiga, ada meja kerja. Yang keempat ada oven, yang kelima mungkin ada timbangan, yang keenam gelas ukurnya, yang ketujuh ada sheeter atau untuk menipiskan adonan sebelum dilipat dan dipotong. Lalu yang kedelapan ada piping bag, alat yang digunakan untuk membantu dalam pemberian topping atau filling. Yang kesembilan ada baking tray, tempat untuk mengistirahatkan adonan yang bersuhu panas dan lembab. Yang terakhir ada alat pendukung seperti kuas untuk mengoleskan telur ke dalam rotinya. Lalu yang terakhir ada diorganisasikan secara global. Mungkin diorganisasikan secara global ini kami memasarkan roti karya rasa ini dengan produk yang berkualitas, dengan rasa-rasa yang berbeda dengan orang lain, dan juga harga yang berbeda dengan orang lain. Lalu untuk poin yang ketiga ada pertimbangan utama dalam mencapai operasi global. Yang bagian pertama ada desain produk global. Mungkin untuk desain tidak bisa kami sebutkan karena itu adalah pemilik suatu perusahaan, maka dari itu kami tidak bisa memaparkan mengapa dan alasan kenapa produk atau alasan kenapa suatu desain tidak bisa kami paparkan. Lalu untuk yang kedua ada desain produk global dan teknologi. Mungkin teknologi yang kami gunakan seperti HP untuk berkomunikasi dengan pegawai lainnya. Lalu ada analisa lokasi fasilitas global. Mungkin kami bisa menjelaskan di sini cara kami untuk memasarkan produk roti bakar ini. Kami berdagang dari gerobak ke gerobak untuk memasarkan produk kami agar masyarakat sekitar bisa mengetahui bahwa adanya roti bakar kami. Lalu yang terakhir ada dampak budaya dan etika. Mungkin dampak budaya yang kami lakukan di sini, kami masih menggunakan budaya Sunda. Lalu ada poin yang keempat mengenai mengelola operasi jasa yang di dunia global. Ada 4. Yang pertama, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Mungkin fasilitas untuk karyawan yang kami sediakan di perusahaan, yaitu kami menyediakan gerobak, kami menyediakan beberapa alat untuk mereka bisa gunakan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Nah, mungkin di sini kami bisa jelaskan sedikit mengenai orang-orang asing yang berada di sekitar Indonesia. Mungkin di sini kami hanya bisa melihat bahwa mereka orang-orang asing yang berjualan di sini dengan tekad mereka untuk menurunkan beberapa produk-produk mereka di dalam negeri kami. Yang ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Mungkin jasa-jasa yang mereka butuhkan di sini sebagai seorang pemimpin perusahaan, mungkin karena mengambil alih pekerjaan dari orang Indonesia sama orang asing. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Kami menggunakan strategi untuk mencapai konsumen-konsumen yang ada di sekitaran kami gitu.
Untuk visi perusahaan, yang pertama, perusahaan roti ini berdiri karena awalnya seorang pemimpin ini bekerja di suatu perusahaan lalu ia ingin mengembangkan pabrik roti yang baru yang dipimpin olehnya. Yang kedua, perusahaan roti ini berfokus pada pencapaian banyaknya karung terigu yang telah mereka pakai untuk satu bulannya. Lalu mereka melihat perbedaannya atau perbandingannya setiap 1 bulan 1 kali. Yang ketiga, perusahaan ini akan menyajikan roti-roti yang berkualitas, empuk dan enak, juga dengan rasa yang berkualitas. Bentuk rasa atau perusahaan roti bakar ini pun mencakup harga yang sangat murah yang berbeda dengan kualitas orang lain. Lalu ada strategi perusahaan. Yang pertama, pentingnya promosi sebagai strategi perusahaan. Nah, di sini juga kami bisa menggunakan strategi ini atau promosi kepada masyarakat sekitar agar para konsumen lebih mengetahui seberapa enaknya roti bakar yang kami jual. Lalu untuk poin yang kedua, ciptakan brand awareness. Nah, di sini mungkin karena target konsumen kenali produk yang ditawarkan, promosi akan diciptakan brand awareness sampai target konsumen mengetahui tentang produk kami yang seperti tadi saya sudah bilang. Lalu ada membangun merek. Saat ini jika produk kami sudah dikenal serta target konsumen sudah banyak kenal pada produk, langkah yang selanjutnya yaitu saya perlu ciptakan kesan baik serta positif di produk yang dijual. Lalu ada ciptakan loyalitas konsumen dan tingkatkan penjualan produk. Melakukan promosi membuat loyalitas dari konsumen pun akan sangat meningkat. Loyalitas konsumen ini penting sekali agar target konsumen tak beralih ke supplier lainnya. Lalu ada strategi pemasaran roti bakar. Strategi ini sangat penting sekali untuk kami memasarkan suatu produk agar produk kami bisa terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Lalu yang ketujuh, ada strategi untuk keunggulan kompetitif. Di dalamnya ada kekurangan dan kelebihan dari perusahaan roti bakar ini. Untuk kekuatannya, ada produk telah memiliki. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama ada SDM yang terampil, yang kedua ada harga yang terjangkau, yang ketiga mutu produksi yang bersaing, yang keempat memiliki mesin produksi yang baik, yang terakhir ada keragaman produk. Itu buat kelebihannya. Lalu ada kekurangannya, yaitu lokasi usahanya yang mungkin masih belum bisa kami lakukan untuk menyebarluaskan produk kami dari gerobak ke gerobak. Lalu ada promosi belum efektif. Jadi promosi yang kami laksanakan itu sebenarnya belum efektif karena keterbatasan teknologi juga, tempat pemasaran yang terbatas. Jadi untuk pemasaran produk kami belum minta izin kepada warga masyarakat untuk memasarkan produk kami. Lalu ada produksi yang terbatas. Produksinya mungkin jadi kami bisa terpatok gitu, kayak misalkan 1 bulannya harus berapa karung gitu. Jadi belum bisa membebaskan karyawan untuk membuat roti bakar ini. Yang terakhir ada tidak adanya pengelolaan khusus website dan media sosial. Dan seperti yang tadi saya bilang, kami keterbatasan teknologi, maka dari itu untuk website atau media sosial masih belum bisa kami laksanakan seperti itu. Lalu ada peluang, yaitu yang pertama meningkatkan permintaan masyarakat terhadap roti, yang kedua bahan baku mudah didapatkan, yang ketiga kemajuan teknologi dan informasi, yang keempat ada varian rasanya yang digemari oleh masyarakat, yang terakhir dukungan pemerintah terhadap UMKM. Lalu ada ancamannya. Yang pertama, tingginya tingkat pesaing. Yang kedua, adanya produksi sejenis dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, terdapatnya varian rasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Yang terakhir atau yang keempat, sarana transportasi yang tidak mendukung. Lalu ada poin yang ke-8 mengenai isu dan strategi operasi global. Poin yang pertama, strategi operasi, arah untuk mengambil keputusan. Yang kedua, visi perusahaan. Yang ketiga, keputusan yang konsisten. Jadi arah untuk mengambil keputusan, kami di sini memutuskan untuk menjual roti dengan harga sekitar segitu agar para konsumen bisa memilih roti kami untuk menjadikan makanan. Visi perusahaannya, mungkin visinya kami belum tahu karena emang belum dipaparkan oleh perusahaan tersebut.
Terus yang ketiga ada keputusan yang konsisten. Mungkin keputusan ini bisa diambil karena adanya konsisten dari pegawai dan juga pimpinan. Yang poin ketiga ada analisis eksternal. Jadi bisa dilihat bahwa faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan pada tingkat yang terluas. Perumusan strategi bersaing harus mempertimbangkan 4 faktor utama yang menentukan batas-batas yang dapat dipercayai oleh perusahaan dengan berhasil. Kekuatan dan kelemahan perusahaan akan kami lakukan jika perusahaan kami memiliki kelemahan, yaitu beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Maka kelemahan tersebut akan kami lebih tindak lanjuti agar menjadi suatu kekuatan bagi kami ke depannya. Lalu poin yang 9 ada pengembangan dan implementasi strategi. Yang pertama, identifikasi faktor kunci sukses, yaitu kami menjalankan dengan analisis SWOT. Yang kedua, membangun organisasi, pengenalan strategi dan faktor kunci sukses. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, pengelompokan kegiatan. Yang kelima, koordinasi dengan bawahan. Jadi pengenalan strategi dan faktor kunci sukses itu kami bisa berkomunikasi dengan pegawai dan juga atasan, itu adalah kunci sukses. Karena dengan adanya komunikasi maka perusahaan pun akan terjalin dengan benar. Lalu ada tenaga kerja yang kami butuhkan tidak banyak, hanya dengan mereka bertanggung jawab dan juga jujur, amanah. Lalu yang ketiga, pengelompokan kegiatan. Mungkin kami di sini membagikan kegiatan yang mereka lakukan, kayak misalkan pembuatan roti siapa bagiannya, terus untuk memasarkan roti jadi siapa bagiannya. Jadi pengelompokan kegiatan pegawai. Yang terakhir ada koordinasi dengan bawahan. Jadi seorang atasan itu harus berkoordinasi dengan bawahan agar komunikasi dapat terjalin dengan lancar dan juga kegiatan akan terjalin dengan lancar. Poin yang ketiga, menyelaraskan MO dengan kegiatan lain, keterkaitan dengan pemasaran, SDM, keuangan, dan juga informasi. Dari semua keterkaitan ini berkaitan dengan komunikasi juga antara bawahan dengan atasan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh perusahaan Roti Bakar Karya Rasa adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dengan lebih mengaktifkan website, melakukan promosi melalui media, membuka cabang baru, meningkatkan jumlah produksi, merekrut karyawan khusus pengelolaan media sosial, menjaga harga jual agar tetap terjangkau, meningkatkan jumlah sarana transportasi penjualan roti agar karyawan bisa melakukan promosi dengan baik. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forecasting adalah alat penting untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Terlepas dari ukuran dan profil perusahaan, ramalan membantu manajemen organisasi mengantisipasi tren dalam indikator bisnis penting, seperti ekspektasi penjualan atau perilaku pelanggan. Forecasting adalah aset yang berharga, tetapi membutuhkan keterampilan khusus dan data yang benar dalam bisnis. Karena dapat digunakan untuk memperkirakan keberhasilan usaha bisnis baru. Saat memulai bisnis baru, forecasting yang tepat dapat mengungkapkan informasi penting yang dapat menentukan kesuksesan kamu di masa depan. Perusahaan forecasting yang tepat dapat mengungkapkan informasi penting mengenal dan pengeluaran di masa depan. Dengan memiliki perkiraan dana yang masuk dan keluar dari organisasi selama periode waktu tertentu, dapat membuat rencana yang lebih efisien dan akurat untuk masa depan. Manfaat forecasting. Manfaat forecasting yaitu memprediksi masa depan bisnis, memberikan gambaran umum bagi manajemen tentang arah bisnis di tahun-tahun mendatang. Yang kedua, pelanggan lebih puas. Forecasting memberikan gambaran terkait permintaan barang di masa depan,
perusahaan jadi berpeluang selalu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan yang melahirkan kepuasan. Yang terakhir, jadi selalu kekinian. Jadi kayak bisnis kamu jadi selalu update akan tren pasar yang berubah-ubah. Terus sekian untuk forecasting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Mustika, kelas C4 Manajemen dengan NPM 1012-1017. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain produk. Desain produk bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Selanjutnya ada pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dan jasa terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pemilihan strategi produk, yaitu dilakukan dengan cara menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen, pengelola produk, dan lainnya. Seperti yang dilakukan oleh usaha roti Karya Rasa yang menerapkan komunikasi dengan strategi packaging yang rapih. Lalu selanjutnya ada siklus hidup produk, di mana pada tahap ini roti Karya Rasa sudah mulai berkembang dalam perencanaan konsep packaging yang tadinya masih berbahan baku packaging plastik atau kertas, kini telah berkembang menjadi box kardus yang aman, kuat, dan terjamin kualitasnya. Selanjutnya ada siklus hidup dan strategi. Pada tahap ini, roti Karya Rasa memerlukan penyegaran baru di mata konsumen, bisa dengan cara meningkatkan kualitas produk, menyediakan varian rasa terbaru, atau mengembangkan packaging produk dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada analisis produk berdasarkan nilai. Dalam desain packaging yang dibuat oleh roti Karya Rasa, dalam perkembangannya terbilang cukup baik, dikarenakan terjadi perkembangan bahan baku packaging yang tadinya dari kertas atau plastik, kini menjadi box kardus yang aman untuk digunakan oleh konsumen. Lalu selanjutnya ada 6 langkah yang dilakukan oleh usaha Karya Rasa untuk menganalisis produknya. Yang pertama, kenali keinginan pelanggan. Yang kedua, kenali bagaimana produk dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, hubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana produk akan dibuat untuk memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Yang keempat, kenali hubungan antar usaha. Yang kelima, buat tingkat kepentingan. Dan yang terakhir, evaluasi produk. Berikut merupakan dokumen desain produk dari roti bakar Karya Rasa, di mana di sebelah kanan merupakan contoh dari kerangka packagingnya dan yang sebelah kiri sudah menjadi kemasan yang telah digunakan sampai sekarang. Saya Nehani Hafita dengan nomor induk mahasiswa 1012-1058 akan menjelaskan mengenai materi manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Karya Rasa untuk meningkatkan kualitas dalam jangka panjang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang mencakup rangkaian aktivitas seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk roti bakar Karya Rasa. Komponen manajemen mutu dibagi menjadi 4. Yang pertama quality planning, yang kedua quality improvement, yang ketiga quality control, yang keempat quality assurance, dan juga ada proses manajemen mutu yang dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama proses perencanaan dan strategi mutu, dan yang kedua implementasi perencanaan mutu. Yang pertama dari komponen manajemen mutu adalah quality planning. Quality planning ini merupakan sebuah proses pembuatan standar kualitas dan cara mencapainya agar komponen yang lain dapat terlaksana dengan optimal. Contohnya adalah agar kualitas roti bakar yang dihasilkan oleh Karya Rasa ini bagus, maka dibutuhkan kualitas bahan baku yang baik dan juga keseimbangan rasa formula yang pas untuk menciptakan rasa yang lezat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah quality improvement, yaitu untuk meningkatkan kualitas produk yang sedang diproduksi agar proses lebih optimal dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dipercaya kualitasnya oleh pelanggan. Contohnya adalah dalam proses produksi yang dilakukan, roti bakar Karya Rasa ini menggunakan bahan baku yang baik dan juga berkualitas sehingga menghasilkan produk yang berkualitas juga dan juga menjaga kebersihan dari alat-alat produksi yang digunakan. Yang ketiga adalah quality control, di mana quality control ini adalah sebuah pengawasan yang dilakukan oleh
pengelola untuk mengawasi proses produksi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dari awal sehingga tetap menghasilkan produk yang berkualitas. Contohnya adalah dalam proses pembuatan roti bakar ini, pemilik atau pengelola mengawasi para karyawannya untuk membuat roti bakar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di awal sehingga konsumen mendapatkan kepuasan dan akan membeli kembali. Yaitu quality assurance atau sebuah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dibuat itu menggunakan standar yang sudah ditentukan gitu. Contohnya adalah pada saat proses pengawasan dalam proses pembuatan roti bakar tersebut harus dilakukan dengan baik sehingga tidak ada pembuatan roti bakar yang harus diperbaiki dan tidak ada komplain yang dilakukan oleh pelanggan. Selanjutnya adalah proses manajemen mutu. Proses manajemen mutu yang pertama adalah perencanaan dan strategi mutu, di mana untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh pengelola diperlukan perencanaan dan strategi yang matang agar kepuasan yang diambil itu lebih terarah dan juga lebih efisien dalam mencapai profit yang sudah ditentukan. Kemudian harus adanya tahap perencanaan strategi yang harus dianalisis untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang benar-benar diinginkan oleh konsumen sehingga roti bakar tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan dengan memperhatikan standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika semua proses produksi telah sesuai dengan mutu yang digunakan dan juga ditetapkan, maka produk akan disebarluaskan atau dijual kepada para konsumen dengan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya ada desain proses. Desain proses meliputi tipe proses, teknologi, dan mesin atau peralatan yang digunakan. Tipe proses yang digunakan usaha roti ini adalah proses produksi fokus pada produk atau produksi terus-menerus. Perusahaan roti ini masih menggunakan teknologi manual untuk memproduksi produknya. Dan perusahaan ini juga hanya memiliki mesin atau peralatan yang sederhana saja, seperti mesin pengaduk dan pemanggangan. Yang selanjutnya ada diagram alir roti bakar. Step yang pertama dari terigu, yang kedua ada pencampuran pencampuran antara terigu, mentega, dan pengembang. Dan yang ketiga ada pencampuran kedua, yaitu bahan tadi yang sudah dicampurkan dimasukkan air. Dan maaf, ini ralat. Yang keempat ada fermentasi selama 15 menit. Dan yang kelima, sesudah difermentasi ada penimbangan adonan, dan sudah ditimbang adonan itu akan diletakkan pada loyang. Setelah semuanya diletakkan pada loyang, dilakukan pemanggangan selama 30 menit. Dan bila sudah dilakukan pemanggangan, roti akan dikemas dan lalu dipasarkan ke setiap pedagang roti bakar. Dan setelah itu, roti yang tadinya sudah dipanggang akan dipanggang kembali dan ditambahkan isian berupa selai atau topping, lalu menjadilah roti bakar dan siap untuk dijual. Lalu yang selanjutnya ada pemetaan fungsi nilai. Yang pertama, pelanggan memesan roti bakarnya akan masuk kepada pelayanan. Pelayanan mencatat pesanannya dan ada pengendalian produksi. Pelanggan akan menunggu untuk dilayani atau dibuatkan pesanannya, dan ada masuk ke proses produksi. Penjual akan melakukan pembuatan pesanan pelanggannya. Lalu setelah itu
selama sekitar 10 menit produk akan siap disajikan. Lalu sudah disajikan akan diterima oleh pelanggan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.